Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sore ini kita berbahagia sekali. Masya Allah, beri sehat walafiat, dan kita akan menyambut waktu maghrib dengan belajar Al-Quran, merenungkan ayat demi ayat untuk menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Ini dahsyat manusia terbaik itu yang mempelajari Al-Quran, tidak hanya membaca tapi merenungkan, memperhatikan, tahu makna dari setiap ayat yang dibaca. Apalagi ini bulan mulia, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita harus sibuk dari pagi, siang, petang, malam dengan Al-Quran. Baca sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa pelajari dan mengamalkan. Sebab itu setiap petang jam 5 kita akan belajar juz amma. Kita akan memperdalam kandungan Al-Quran, surah-surah yang ada dalam juz 30. Dan kajian juz amma selama Ramadan ini juga diikuti oleh jemaah dari Singapura, apalagi ibu kita semua, Ibu Hajah Rubiah dan jemaahnya. Alhamdulillah. Baik anak-anak dan jemaah yang berbahagia, kita akan teruskan surah An-Naba yang petang ini. Kita akan mulai dari ayat 31. Kemarin sudah kita bahas, kita jelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat yang orang musyrik tidak mau, karena mereka takut dengan balasan atas seluruh kejahatan, kezaliman, dan perbuatan durhaka yang mereka lakukan selama hidup. Ya, orang-orang musyrik jahiliyah itu orang-orang yang kejam. Bahkan mereka tega membunuh bayi yang lahir perempuan, ya kan, sampai Islam datang dan menyelamatkan bayi perempuan. Mereka peminum khamr, mereka pemabuk berat, mereka kejam kepada budak, mereka sewenang-wenang. Kemudian datang Rasulullah SAW dengan kabar akan datang hari kiamat. Mereka tidak mau, mereka tidak senang, mereka tidak suka. Ya, sebab itu surah An-Naba ini bercerita tentang hari akhir. Ya, ini berita besar tentang hari kiamat. Kemarin sudah kita jelaskan macam mana dahsyatnya, panasnya azab Jahannam, macam mana siksaan Allah kepada penghuni neraka Jahannam. Mereka disiksa selama berhukuf-hukuf, berzaman-zaman dalam keadaan hidup, kemudian tidak mati, kemudian lapar, kemudian haus, panas, yang
tak terkira, tak tahu sampai bila. Bukan sehari, bukan setahun, bukan 100 tahun, tapi lama. Berpindah dari satu azab kepada azab yang lain, berpindah dari satu siksaan kepada siksaan yang lain, sampai mereka minta supaya Allah matikan saja, tak tahan dengan panasnya. Mereka lapar, tak ada makanan. Mereka haus, tak ada minuman, kecuali air yang mendidih, air yang panas, yang tidak menghilangkan haus. Bahkan dijelaskan dalam satu riwayat, selepas mereka minum, usus mereka terburai, perut mereka pecah, perutnya robek, ususnya keluar, terburai, dan mereka tak hiraukan karena haus. Ya, haus. Ayah pernah melihat dulu tentara TNI prajurit yang lagi berjalan jauh, ya, mungkin mereka sedang mencari tambahan pangkat, mau naik pangkat, jalan melewati hutan, sungai, ya, naik gunung, ya. Nah, pas lewat depan rumah di kampung, yang di depan rumah itu ada sungai. Sungai itu airnya anak-anak keruh, kotor. Semua warga kampung hari itu melihat tentara ini berbaris, ya, sambil bawa senjata, ya, berbaris. Ayah lihat mereka nampak capek, lelah, penat itu, ya, dan tidak ada makanan, tidak ada minuman. Begitu tahu di jalan itu ada sungai, bukan sungai, got, ya, saluran air, kotor ini, kotor. Ayah tahu karena ayah di situ. Tapi semua warga, semua orang melihat tentara ini melepas helm, ya, topi dilepas, dia ambil air yang kotor itu diminum, kotor, jijik, ya. Tapi nampaknya mereka sudah tidak peduli, sudah sangat capek, lelah, penat, haus. Selepas berlari, naik gunung, turun gunung, masuk hutan, ya, tentara, ya, dia lepas itu topi, helm, baja, ya, ambil air, diminum, ya. Nah, pikirannya hanya satu, yang penting bagaimana menghilangkan haus, melepas dahaga. Ini air, meskipun kotor tapi air. Di dalam jahanam air ini mendidih, dan penduduk neraka jahanam sudah tak risau, sudah tak peduli, yang penting minum. Ya, bahkan kata Allah ada nanah. Ya, mereka meminum air nanah yang busuk, ya, dan mereka tak peduli. Itulah azab bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Azab bagi orang-orang kafir, ya, yang tidak beriman kepada hari kiamat. Bukan tidak beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Allah, mereka percaya kepada Allah, ya. Mereka tidak beriman kepada hari akhir, ya. Nah, baik. Seterusnya, selepas itu Allah bercerita tentang bagaimana keindahan surga. Ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada mafaza. Mafaza itu kemenangan. Masya Allah.
Kata Allah, inna lil muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwa, yang selama hidup di dunia mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan kemudian mereka jaga hidupnya, jaga lisannya, tidak berdusta, tidak berbohong, tidak bertengkar, tidak menfitnah, tidak menggunjing, tidak menghibah, tidak membenci, tidak menghina. Jaga hidupnya, mereka beribadah, mereka sholat 5 waktu, mereka baca Al-Quran. Jaga hidupnya, mereka pun berderma, menyantuni anak yatim, fakir miskin. Mereka taat kepada Allah, berbuat baik kepada manusia. Mereka punya bapak, punya ibu, berbuat baik. Mereka hormat kepada orang tuanya, berbakti. Mereka tidak mau menyakiti orang. Mereka takut berbuat zalim. Takut karena akan ada hari kiamat. Nah, mereka takut nanti Allah timbang amalnya, Allah hisab amalnya. Takut. Ya, ini orang yang bertakwa. Datang kepada mereka bulan Ramadan, mereka pun buat puasa. Anak-anak, kalau di pondok ini ada santri yang tidak berpuasa, kira-kira ada yang tahu tidak? Tidak tahu. Ya, mungkin malam atau mungkin malam ikut sahur, ya, pagi seperti lemas, haus, lapar, ternyata ya di luar pulang sekolah belok beli soto, ya, tidak tahu. Ya, siapa yang tahu? Allah. Itu kenapa puasa Allah paling cinta. Kullu amalin ibnu Adam lahu, semua amal anak Adam untuknya. Ya, karena semua amal yang lain itu nampak, terlihat. Sholat terlihat, ya, umrah terlihat, haji terlihat, berangkat dengan pakaian ikhram, berangkat dengan pakaian seragam, uniform, ya, berkumpul di alun-alun, di pendopo bupati, diantar pakai bus, orang nampak, ya, sedekah nampak, ya, bagi nasi, bagi kue, bagi roti nampak, zikir nampak, berangkat Jumat nampak, puasa enggak, ya. Itu kenapa sebelumnya Allah bilang illasyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa. Puasa untukku. Ya, puasa untukku. Ini ibadah yang silent. Puasa itu ibadah yang senyap. Orang tak tahu. Ibu tak tahu, bapak tak tahu, enggak tahu. Guru-guru kalian di sekolah enggak tahu. Ya. Nah, ternyata nampaknya lapar, haus, badan nampak lemas, ya, tak ada tenaga, ternyata kenyang dia, ya, tidak tahu. Tapi orang-orang yang bertakwa tidak berani, tak berani dia, ya, masya Allah, ya. Nah, anak-anak, innalil muttaqina mafaza, orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah, hidupnya baik, selama di dunia baik, selama di dunia dia taat, hati-hati jaga hidup. Allah akan beri mereka mafaza. Mafaza itu kemenangan, menang. Menangnya di mana? Di akhirat, bukan di dunia. Coba lihat sekarang, manusia ramai orang ingin menang. Menang apa? Menang punya rumah paling cantik, punya rumah paling indah, paling mewah. Di kampungnya rumah paling mewah, rumah dia. Menang dia. Ya, kan begitu sekarang. Lomba-lomba untuk supaya dia menang.
kereta dia, mobil dia paling mahal di kampungnya. Mobil apa yang paling mahal? Ya, Alphard atau Ducati atau Lamborghini atau Ferrari. Wah, di kota itu dia yang punya mobil. Satu-satunya orang yang punya mobil mewah, dia menang dia. Ini kan begitu sekarang dunia. Orang lomba ya untuk supaya jadi pemenang. Main bola ingin menang. Main futsal ingin menang. Renang ingin menang. Menang. Ya, senang kalau dia menang. Ya. Tetapi ini menang dunia. Ya, paling kaya dia. Dia paling banyak harta. Rumah dia paling mewah. Kereta dia paling banyak, mahal. Oh, permatanya, hartanya. Ya, dia orang paling menang lah. Ya. Belum tentu di akhirat dia menang. Belum tentu. Apa gunanya? Tidak ada gunanya di dunia kaya raya, rumah mewah, kereta, mobil mewah. Di akhirat kalah. Tidak ada guna. Tidak ada gunanya. Mafaza itu menang di akhirat. Boleh jadi di dunia dia miskin, agak-agak kurang lah. Hartanya, bendanya agak-agak kurang. Rumah kecil, kereta tak ada, mobil tak punya, uang tak banyak. Makan ya nasi, taruh lauk, tahu, tempe, kerupuk, sambal, cukup. Di dunia dia tak menang. Ya, di dunia dia boleh jadi selalu kalah. Kalah dari saudaranya, kalah dari tetangganya, kalah dari teman-temannya, kalah dari yang lain. Oh, tak ada masalah. Tapi di akhirat dialah yang mendapatkan mafaza, kemenangan. Kemenangan. Menang di akhirat. Ya, dan menang di akhirat itu anak-anak adalah kemenangan yang paling besar. Ya. Barang siapa yang Allah selamatkan dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, dia telah menang. Jadi menang itu adalah selamat dari jahanam. Sukses, yang namanya sukses itu adalah orang di akhirat selamat dari jahanam. Ketika mereka melaju lewat di Siratul Mustaqim, mereka tidak terjatuh. Ingat kemarin jahanam punya pengait, punya tali, punya tampar, ya, punya kail-kail yang siap untuk menjatuhkan orang-orang yang lewat di atas Siratul Mustaqim. Ya, hati-hati. Mafaza ini kemenangan. Kemenangan. Kemenangan di mana? Di akhirat. Ya, nah, sebab itu tidak ada masalah di dunia kita kalah. Kalah kaya, kalah tampan, kalah cantik, kalah rumah, kalah pekerjaan, kalah gaji, kalah selera, ya, kalah harta. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Asalkan di akhirat kita orang-orang yang menang. Mafaza itu kemenangan. Kemenangan. Tidak apa-apa. Nah. Ya, kalian kalau dikalahkan oleh teman-teman kalian dalam urusan dunia, ya begini. Iza ra'aitar rajulu yunafisuka fid dunya fanafisu fil akhirah. Ya. Jika kawanmu, temanmu, saudaramu mengalahkanmu dalam urusan dunia, dia lebih kaya, dia lebih cantik, dia lebih tampan, dia lebih handsome, dia lebih gagah, dia lebih punya banyak harta, punya banyak benda, gampang, ya. Fanafishu fil akhirah.
kalahkan dia dalam urusan akhirat. Ini nasihat agama. Kalahkan dia dalam urusan ibadah. Ternyata kalian lebih taat ibadah, lebih pandai baca Quran, lebih pandai ilmu tajwid, lebih pandai agama, lebih pandai ibadah. Kawanmu yang kaya ternyata tidak. Ya, duha tidak, sholat tidak, pergi masjid Jumatan tidak, puasa tidak, ya kan? Tapi kaya dia, menang dia dalam urusan dunia. Iza ra'aitar rajulu yunafisuka fid dunya, ya, kalau kamu kalahkan dia, maka fanafisu fil akhirah, kalahkan dalam urusan akhirat. Biar tidak kalah dua-duanya kalian. Jangan kalah dua-duanya. Tak boleh, jangan. Sudah kalah kaya, kalah handsome, kalah cantik, kalah tampan, kalah rumah, kalah mobil, kalah kereta, kalah harta, ya, kalah gaji, ya, kalah akhirat lagi. Jangan mau, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Ternyata kalian khatam di bulan Ramadan 3 kali, 4 kali. Loh, ya, ternyata kalian tarawihnya lebih tumakninah, lebih khusyuk, lebih lama. Kalahkan. Zikir kalian pagi, petang, malam, pagi, petang, malam, tak terhitung. Udah berapa ratus, berapa ribu kalian baca. Ya, kalahkan mereka. Ya, dan kemudian di akhirat innalil muttaqina mafaza. Kalianlah orang yang akan menang. Ya, karena selamat dari api neraka. Ini kemenangan anak-anak. Maka harus menang di akhirat, jangan kalah. Di dunia boleh kalah, boleh. Ya, jangan sedih kalau kalah. Kalau lomba pidato, lomba sains, lomba apa saja lah, ya, lomba lari, ya, lomba silat, lomba karate, ya, lomba tapak suci, lomba menggambar, lomba boleh kalah. Tapi di akhirat tidak boleh. Di akhirat harus mendapatkan mafaza. Apa itu mafaza? Kemenangan. Harus menang di akhirat. Harus menang. Ya, karena ini kemenangan yang sesungguhnya. Apa itu mafaza? Apakah itu kemenangan? Apakah itu yang namanya kesuksesan di akhirat? Mafaza itu adalah hada'iqa wa a'naba, taman-taman dan anggur-anggur. Masya Allah, anggur itu spesial, anggur itu istimewa. Sampai Allah sebut dalam surah An-Naba. Ya, di dunia kita sering melihat anggur, bahkan kita sering makan anggur. Tapi beda dengan anggur di dalam surga. Nama boleh sama, ya, nama boleh sama, rasa beda, rasa enggak sama. Ini rasa akhirat. Semua yang di akhirat rasa pasti jauh lebih sedap, lebih manis, lebih nikmat. Ya, makanya akhirat itu seperti macam simbol-simbol kesenangan, kenikmatan. Ya, depan Polres Jombang itu ada nasi namanya nasi akhirat. Ya, saking inginnya laris, banyak yang senang, banyak yang datang, banyak yang beli, sampai dia buat nama nasi akhirat, sego akhirat. Ya, bukan nasi, tapi sego akhirat. Ya, saya tidak pernah beli, tidak. Soalnya katanya antri, ya, beratur berbaris sekian ratus meter. Lalu buat apa? Ya, tapi maksud ayah itu
Mereka ingin supaya nama sego akhirat itu viral dan orang banyak datang. Ini nasi nikmat, nasi sedap, nasi enak. Memang iya, akhirat ya itu beda. Nama boleh sama, anggur, rasa beda, ya. Allah bilang hada'iqa wa a'naba, taman-taman. Ternyata menang di akhirat itu masuk taman. Ada taman-taman, taman bunga, taman buah, kebun-kebun dengan aneka banyak buah, yang buah ini dekat dengan kepala, dekat dengan mata, dan bisa diambil. Ya, jangan dibayangkan kebun di akhirat sama dengan di dunia. Kita di dunia mau durian, jauh ke Wonosalam. Ya, pohonnya tinggi. Setelah tinggi berduri. Ya. Udah manjat jauh-jauh tinggi-tinggi, ya, bawa kayu panjang, ya, sama pisau, ya, kita tarik-tarik, ya, durian tidak makan, jatuh di atas kepala, ya, sakit. Di akhirat semua pokok, semua pohon buah itu tingginya tidak lebih tinggi dari kita. Masya Allah. Coba kalian pingin buah apa? Di akhirat ada yang pohonnya tidak lebih tinggi dari kita. Coba, enak mana? Makan buah apel ditaruh di atas piring, dikasih, tinggal makan, atau makan buah apel di bawah pohon yang rindang dan tinggal petik? Enak mana? Enak langsung petik. Itu surga, keindahannya. Ya, Masya Allah, taman-tamannya indah, buah-buahnya manis. Buah itu dekat mata, dekat tangan, tinggal ambil, tinggal petik. Dan sedap, manis, lezat, meskipun tidak bisa dibayangkan, karena surga sangat indah. Apakah mafazah itu, kemenangan itu? Wa kawa'iba atsroba, dan gadis-gadis yang masih sebaya. Ini tentu bagi laki-laki yang masuk ke dalam surga. Ada teman, ada gadis-gadis yang umurnya sebaya. Semua penduduk surga umurnya di antara 30-an tahun. Ya, 31, 32, 33 tahun. Jadi kalau mau makan, orang kalau umur 30 itu seneng-senengnya makan. Ya, soto bisa 4 mangkok. Setelah soto masih minum es 2 gelas besar. Gak apa-apa masuk umur 30. Ya, masih kuat jalan, masih boleh jalan, lari kencang, panjat-panjat, wah, masih boleh 30. Itu kenapa penduduk surga umurnya 30-an tahun sebaya. Apakah mafazah itu? Mafazah itu adalah waqasan dihaqo, dan piala-piala yang berlimpah ruah. Sudah ada taman, kebun-kebun, buah-buah, ada anggur, ada teman gadis yang sebaya, kemudian ada piala-piala. Kalau di dunia lomba, juara 1 menang dapat piala, tapi pialanya ternyata piala dari plastik, disemprot warna emas, 2 tahun, 3 tahun, warnanya sudah pudar, sudah hilang. Nah, ya, sudah hilang. Tapi di akhirat, di dalam surga ada piala-piala yang terbuat dari permata, dari emas.
dan tersimpan rapi, dan semakin menjadikan suasana di tempat itu lebih indah. Ini kemenangan. Apakah mafazah itu? Mafazah itu adalah la yasma'una fiha lagwa wala kizaba. Tidak akan mereka dengar kata-kata yang tak elok, kata-kata yang tak sedap, kata-kata yang menyakitkan. Ya, di dalamnya tidak ada mereka dengar padanya kata-kata yang sia-sia, dan tidak pula kata-kata yang dusta. Masa ini waktu jangan habis ya? Apa dibiarkan? Jamaah hadirin anak-anak, kalau di dunia setiap saat kita terdengar orang atau kawan atau saudara menghina, mencemooh, ya, marah, mencaci, menfitnah. Nah, namanya dunia. Ya, harus mau. Sekarang lagi viral istilah hoax, berita bohong. Ya, di sini tempatnya berita bohong, kata-kata dusta. Ya, kalau kita senang, kalau kita mau, kalau kita ingin, kalau kita nak tinggal di satu tempat yang tidak ada orang marah, tidak ada orang fitnah, tidak ada orang buat tidak menghina, itu bukan di sini, tapi di dalam surga. La yasma'una fiha lagwa wala kizaba. Tidak akan pernah di dalam surga terdengar kata-kata yang sia-sia, tidak ada. Kata-katanya indah, manis, baik, sedap. Kita senang mendengar. Ya. Makanya kalau di dunia kita semua harus maklum, harus mau, harus sadar ya, bahwa setiap saat, bahkan kawan dekat lagi ngobrol, lagi berbual, berbincang-bincang, ternyata dia kata-katanya nusuk hati, ya, kena, ya, mengenai kita, ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Memang dunia begitu, ya, tempat yang tidak jelas, ya. Kapan senang, kapan sedih, satu hari gembira, satu hari bersedih, ya. Satu saat orang baik, satu saat orang tidak baik, ya. Dunia begini dari dulu sampai kiamat, begini isinya. Ada orang jujur, ada orang khianat, ada orang berkata benar, ada orang berbohong. Dunia begini, ya. Maka tidak boleh, dan memang salah kalau kita berharap semua kawan baik, semua tetangga baik, semua saudara baik, kalimatnya baik, kata-katanya baik. Jangan, salah alamat. Karena yang baik-baik itu hanya ada di dalam surga. La yasma'una fiha lagwa wala kizaba. Tidak ada kata-kata yang sia-sia, dan juga tidak ada kata-kata dusta. Untuk siapa itu? Kebun anggur, teman sebaya, hidangan, piala-piala. Untuk siapa? Kata Allah, untuk orang-orang yang bertakwa, sebagai balasan, ganjaran, jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Inilah ganjaran, inilah pahala dari Tuhanmu, pemberian yang cukup tersedia. Ini hadiah. Ya, ini ganjaran pahala bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, sebab itu memang akhirat harus ada, hari kiamat wajib ada, hari perhitungan, hari hisab memang wajib ada, tak boleh tak ada, harus kiamat. Ya, kita harus mati, tidak boleh.
hidup terus selamanya, ya, tidak mati-mati, tidak boleh, harus mati, ya, karena dengan mati kita akan datang ke akhirat. Pintu akhirat adalah mati, maka jangan takut mati, jangan, ya, tak boleh takut mati. Kalau kita takut mati, ya harus memang, tapi karena kita takut mati, kita sholat, kita ibadah, baca Quran, berbuat baik, berkata jujur, tidak berbohong, tidak berdusta, tidak mengambil hak orang, tidak berkhianat, ya, tidak durhaka, ya, kan takut mati, ya, takut menghadapi hari pembalasan, ya, tapi harus mati. Bagaimana kalau tidak mati mau ke akhirat? Bagaimana kalau tidak mati mau ke surga? Mati dulu, ya. Nah, maka mati bagi orang-orang yang beriman itu hiburan, senang, ya. Dengan mati akan bertemu dengan Allah, dengan segala janjinya, ya. Jadi inilah balasan, ganjaran bagi yang sujudnya khusyuk, sholatnya khusyuk, masya Allah, puasanya serius, ya, betul-betul, ya, dia hidup baik, hidupnya betul-betul, ya, maka harus diberi balasan, ganjaran. Jazaan min rabbika ata'an hisaban. Ini ganjaran pahala dari Tuhanmu, pemberian yang cukup, ya, tidak akan pernah berkurang. Tuhan siapa? Tuhan siapa? Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan langit dan bumi, ya, Tuhan dari sekalian langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah. Tidaklah mereka berkuasa berkata-kata kepadanya. Semua nikmat di dalam surga pemberian dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak usah khawatir, ya, tidak usah bimbang, tidak usah takut nanti kehabisan nikmat di surga, tidak, ya, nanti kehabisan buah, kehabisan makanan, kehabisan tempat, ya, jangan, karena ganjaran itu, pahala yang tadi diberikan oleh Allah, Tuhan langit dan bumi. Kemudian ayat berikutnya, ayat 38, ya, kita akan selesaikan sampai maghrib tiba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Dan hari yang akan berdiri ruh dan malaikat berbaris-baris. Hari kiamat, ya. Hari kiamat nanti seluruh malaikat dan ruh ini siapa? Malaikat Jibril, ya. Ingat, kalau sudah Al-Quran mengatakan waruh, itu namanya malaikat Jibril, ya. Komandannya malah, presidennya malah, jenderalnya malah malaikat, ya. Malaikat itu banyak, ya, tak terhitung anak-anak, jumlahnya luar biasa, ya, yang nanti akan berbaris-baris, bersaf-saf dengan tugas masing-masing. Ada malaikat bertugas menjaga gunung, ya, malaikat jibal, malaikat penjaga gunung. Ada yang ngurusin air, ada yang ngurusin hujan, ya, ada yang nyangkut nyawa, kan beda-beda, ya, malaikat beda-beda. Ada yang ngurusin matahari, ya, malaikat berbeda-beda. Dan nanti pada hari kiamat seluruh malaikat akan berbaris di hadapan Allah di padang mahsyar. Malaikat semuanya, manusia semuanya, sejak Nabi Adam sampai anak cucu zuriat kita nanti akan berbaris, berdiri, telanjang, tidak mengenakan pakaian, tak ada benang satu helai, matahari 1 mil, matahari 1 mil, ya, manusia tenggelam besok,
Ini matahari sekarang itu jutaan mil, 1 mil di atas kepala, dekat, panas. Ya, menunggu hari keputusan. Berapa lama? Tidak tahu. Boleh jadi 50.000 tahun berdiri waktu akhirat. Ya, dan kemudian mereka takut kepada Allah. Semuanya, jin ikut berdiri, setan ikut berdiri, iblis hadir hari itu. Iblis hadir, datang, sama berdiri. Ya, dan semuanya takut kepada Allah. Saking takutnya sampai-sampai la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala shawaba. Mereka tidak berani berbicara. Anak-anak, Allah itu sudah akrab dengan malaikat Jibril karena harus menyampaikan wahyu. Tapi hari itu Jibril pun tidak berani bicara. Jangankan berbicara sama Allah, kita ketemu bupati aja diam kok. Ya mau bicara apa ini, mau tanya apa, mau bilang apa ya, mingkem tok diam. Nggak berani. Ketemu raja, ketemu orang besar kita diam. Ya, tidak berani bicara, takut salah. Ya, takut. Ketemu syekh ulama di Madinah, ayah diam, tidak berani bicara, takut salah, takut bahasanya nggak pas ini, diam. Apalagi ini hari kiamat, ya. Jangankan manusia, malaikat pun mereka tidak berani berbicara, kecuali ya barang siapa yang diizinkan berbicara oleh Allah, yang ditanya dan mereka diizinkan menjawab, hanya itu yang berani bicara. Ini tegang. Pada mahsyar, hari akhirat itu tegang, yang mengerikan, takut kita, diam, tidak berani sudah, ya, tidak berani, ya. Zalikal yaumul haqq. Ini hari yang benar. Mati itu benar, alam kubur itu benar, siksa kubur itu benar, azab kubur itu benar, nikmat kubur itu benar, hidup lagi selepas mati itu benar, dijemur di padang mahsyar itu benar, matahari di atas kepala benar. Ya, ini hari yang benar kata Allah. Maka kita harus percaya, yakin kita akan ada hari itu, dijemur di padang mahsyar, berdiri telanjang bulat dan tidak berani berbicara. Ini hari yang benar. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang mau, dipilihnya kepada Tuhannya jalan kembali. Kita semua akan kembali. Kita pernah lahir di dunia, ya, kita telah datang di dunia dan kita akan kembali, ya, ke rumah asal kita. Siapa? Allah. Ya. Sebab itu anak-anak ingat, hidup kita, hidup ini milik Allah. Semua yang ada di dunia ini milik Allah. Jangankan rumah, jangankan harta benda, jangankan kereta, jangankan mobil, jangankan perhiasan, jangankan sawah, kebun, ladang, apapun yang hari ini kita miliki, ya. Bahkan tangan ini milik Allah, kepala milik Allah, telinga milik Allah, nyawa ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Sebab itu kalau ada orang mati, kita mendengar istilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah, akan berpulang akan kembali kepada Allah. Ya, maka kepada Allah kita akan kembali. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya telah kami ancam kamu sekalian dengan azab yang telah dekat, di hari yang seseorang akan memandang apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya, dan akan berkata orang yang kafir,
ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau dahulu aku hanya tanah saja. Anak-anak, pada hari kiamat nanti semua orang kafir menyesal. Ya, tapi penyesalan yang sia-sia, tak ada guna. Ya, menangis darah pun, bola mata keluar pun Allah tak hiraukan mereka. Mereka menyesal. Ya, dan mereka berkata, ya laitani kuntu turaba. Andai kata aku tidak jadi manusia, ya, andai kata aku bukan orang, ya, tapi tanah saja. Kenapa mereka berkata begitu? Karena pada hari kiamat, anak-anak jemaah, ada kambing 2 ekor yang Allah hisab, Allah sidang. Kambing ini yang satu punya tanduk, yang satu tidak punya tanduk. Dulu di dunia, kambing yang punya tanduk menanduk kambing yang tak ada tanduk, menyakiti sesama kambing. Ini kejahatan antar kambing. Ini kejahatan sesama kambing, sesama hewan. Ya, hanya yang satu ada tanduk, yang satu tidak ada tanduk. Allah panggil, kambing, kambing bertanduk sini. Kamu yang tidak punya tanduk sini. Ya, Allah tanya, kenapa kamu dulu tanduk dia? Ya, apa karena kamu merasa kuat punya tanduk dan kamu sakiti kawanmu yang tak ada tanduk? Disidang sama Allah. Ya, selepas Allah sidang, selepas Allah hitung, Allah hisab, Allah adili, maka Allah jadikan semua binatang hewan, termasuk kambing itu tanah. Maka tidak ada kambing masuk surga. Ya, tidak ada kambing masuk neraka, tidak ada. Ya. Nah, orang kafir melihat kambing yang jadi tanah, apa kata dia? Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku jadi kambing saja, kemudian jadi tanah. Alangkah indahnya aku tidak jadi orang, jadi tanah saja. Oh, ngeri anak-anak. Bayangin, kambing saja disidang, hewan saja diadili, apalagi manusia, ya, yang berbuat zalim, yang berbuat jahat, yang disidang. Ya, hati-hati, ya, yang pernah mencuri uang temannya, oh disidang besok, ya, disidang. Nah, sebab itu hati-hati. Inilah penutup surah An-Naba ayat 40, anak-anak, tentang bagaimana penyesalan orang-orang kafir, ya, dan tentang berbahagianya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita dengar azan waktu maghrib sudah tiba, dan alhamdulillah surah An-Naba sudah selesai, dan insyaallah besok kita akan masuk surah berikutnya, yaitu surah An-Nazi'at. Semoga Allah selamatkan kita pada hari akhirat. Allah beri mudah urusan hisab kita. Allah beri lancar urusan pengadilan kita. Allah beri selamat kita. Allah masukkan kita ke dalam surga dengan segala rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih jemaah yang sudah datang, santri yang sudah hadir, Ibu Hajah Rubiah, Bapak Haji Saleh, dan jemaah dari Singapura yang ikut kajian ini. Ada Ibu Ana Asmiana juga. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi besok insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi